Salam, Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Siapa yang diberkati sepanjang minggu ini? Mari lambaikan tangannya. Mari kita sebelum ibadah, kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat kudus-Mu ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan, di mana Engkau Allah yang selalu menyertai, Engkau Allah yang memberkati kami, baik kami dalam pekerjaan maupun dalam perjalanan. Engkau Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih-Mu ya Bapa, selalu baru setiap hari bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, biarlah menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengundang hadirat-Mu Tuhan, hadir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Menjamah kami yang lemah ya Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang menguatkan kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang tidak akan sama lagi Tuhan pada saat kami pulang. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu Kau limpahkan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Ibu Novi Nenggolan ya Bapa. Biarlah Engkau menjamahnya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh dan berakar dan menghasilkan buah yang baik ya Bapa bagi kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, pakai dia luar biasa di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu IGB Alam Hotel Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau turunkan berkat-Mu bagi gereja-Mu ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, pelipat gandaan terjadi bagi setiap jiwa-jiwa yang datang di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Bapa, gereja ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami percaya Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan, seluruhnya akan datang berkat-berkat berlimpah bagi gereja-Mu ini ya Bapa. Berkati ya Bapa juga buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Poltak Siahan ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, urapi hamba-Mu ini lebih luar biasa lebih lagi ya Tuhan. Dalam kehidupannya Tuhan, Kau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ini Kau buat berhasil ya Bapa. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan bagi hamba-Mu dalam memimpin kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau-pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus.
Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Bangkitkanlah bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Bangsa yang memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan terjadi bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Perekonomian kami akan semakin membaik ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pimpin bangsa kami ya Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan kepada pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Kau berkati juga pemerintahannya Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa Tuhan, Kau pakai seluruhnya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga para gubernur, wali kota Medan Bapak. Biarlah Kau pakai Bapak untuk memberkati daerah kami ini juga Tuhan, dalam memimpin daerah kami ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, buat kota Yerusalem-Mu ya Bapak. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah kota tembok-tembok-Mu Tuhan. Diberkatilah puri-puri-Mu. Bagi setiap Yerusalem Tuhan, akan semuanya diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, berkat-berkat dari Yerusalem akan tercurah bagi kami di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat ini ya Bapa, memenuhi hati kami di tempat ini Bapa. Mari setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Buat kasih setia yang terus mengalir bagi setiap kami. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan selain kami memuji dan meninggikan Engkau. Mari masuk ke tempat ini Tuhan. Kami buka hati, masuklah ke dalam setiap hati kami. Bertatalah di tempat ini. Bertatalah di atas
pernyataan iman kami di hadapan-Mu. Biarlah yang terbaik dari seluruh hidup kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami kosongkan seluruh hidup kami hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Amin. Korban syukur yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Akan pernah lupa selain yang terbaik,
mendengar setiap suara kita. Sekalipun kita hanya berbisik di dalam hati, telinganya terbuka terhadap ucapan syukur kita. Oh shikira baba 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 baba, shikira baba 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 baba, shikira la 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 la. Oh rabaya 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 rabaya, shikira baba baba baba, shikira baba baba baba, shikira la 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 la. Hira baba 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 baba, shikira baba baba baba, shikira la 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 la. Thank you. Shikira baba, shikira baba. Berikan sorak-sorak yang
Berapa banyak yang diberkati dengan hadirat Tuhan sore malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Saya percaya saat hadirat Tuhan ada, Tuhan membebaskan dan mengubah kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama kami di GBI Alam Hotel sesi yang ketiga, boleh lambaikan tangan. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau terus mendekat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita sudah ditebus, hidup kita menang, dan kita beroleh hak ahli waris kerajaan Allah. Amin. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu Yesus, datang membawa pujian, membawa syukur, membawa hormat bagi-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus
kiri kanan kita, di sini pasti mujizat terjadi. Amin. Berikan senyum yang terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita buka hati untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini. Sungguhlah semuanya karena anugerah Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Dengan apa kami dapat membalas? Hanya ini pujian syukur kami. Dan hati kami terus siap mau diperbaharui di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami bagimu. Kami berikan yang terbaik bagimu. Bersama-sama kita katakan, amin. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku.
kenal setiap hati kami Tuhan. Baharui hati kami sore malam hari. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain selain dirimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain selain dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidup kami mau mengasihi-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu sore malam hari ini Tuhan. Dan kami mau mendengarkan Kau berkata-kata. Dan kami mau mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi kami malam hari ini. Roh Kudus, Engkau menguasai tempat ini. Roh Kudus, Kau mengurapi tempat ini. Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati yang kering sore malam hari ini. Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati yang pahit sore hari ini. Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati yang gersang. Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami. Jamah setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar sore malam hari ini jatuh di tanah yang lembut, tanah yang siap untuk ditanam, tanah yang subur dan siap untuk berbuah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Bila pikiran kami menjadi pikiran yang tunduk di bawah firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari diri hamba-Mu sendiri. Tapi inilah kerinduan-Mu Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Boleh kanan kiri katakan shalom. Bapak Ibu, shalom itu artinya damai sejahtera. Saya percaya saat kita berkata shalom artinya ada damai sejahtera yang kita tularkan bagi sekeliling kita. Sekali kiri kanan muka belakang katakan shalom. Haleluya. Mungkin tadi ada yang sungut-sungut atau mungkin ada yang buru-buru atau ada yang jengkel di jalan tiba-tiba masuk ruang ibadah.
Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan malam hari ini di Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita mau belajar seperti yang sudah disampaikan judulnya di tema ibadah di Warta. Bapak Ibu boleh melihat perkembangan gereja kita di Facebook dan Instagram GB Alam Hotel. Malam hari ini kita berbicara tentang panggilan sebagai seorang murid. Saya percaya setiap kita adalah murid Tuhan, amin. Kita buka dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita akan baca bersama-sama 2-3 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, dalam Matius 28 ayat 19 ayat 20 ini adalah satu perintah yang diberikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyuruh setiap kita untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan kita perlu lihat bahwa di sini artinya bahwa panggilan untuk menjadi murid itu adalah diberikan kepada setiap kita, setiap suku bangsa di dunia ini. Tidak ada terkecuali bahwa Tuhan menyuruh setiap kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi tidak terkecuali ya, tidak ada hanya orang-orang yang mungkin sekolah teologi atau mungkin hanya orang-orang kaya atau mungkin hanya orang-orang yang tinggal di dalam lingkungan gereja untuk menjadi murid Tuhan. Tapi dikatakan sini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan rindu bahwa semua umat di dunia ini menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Tuhan untuk menjadi murid. Ya. Dalam konsep perjanjian lama sebenarnya permuritan ini sudah terjadi gitu ya. Kalau kita lihat bagaimana Yosua mengikuti Musa, dia menjadi pengikut Musa dan dia meneruskan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel dan teruskan oleh Yosua. Kemudian ada Elisa ya, yang menjadi pengikut oleh Elia setelah Elia diangkat ke surga. Dia menjadi pengikut meneruskan apa yang dilakukan oleh Elia. Di zaman perjanjian baru juga kalau kita lihat bahwa Paulus juga memiliki murid seperti Timotius dan Titus ya. Dan masih banyak. Dan Yesus juga memiliki murid, 12 murid. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dia memberikan perintah bahwa tidak hanya 12 yang akan jadi murid, tapi seluruh bangsa harus menjadi murid Tuhan. Dan ini adalah perintah yang diberikan kepada kita untuk setiap kita menjadi murid Tuhan. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita, secara otomatis kita sudah menjadi murid Yesus. Karena kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini adalah suatu bukti secara otomatis kita telah menjadi murid Kristus. Tapi seringkali kita melihat bahwa orang-orang yang sudah menerima Kristus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, tidak hidup sebagaimana murid Kristus seharusnya. Hal ini disebabkan oleh paham-paham, disebabkan oleh beberapa orang-orang yang mungkin menerima Yesus tapi tidak meneruskan hal ini dalam hidupnya. Maksudnya gimana itu? Artinya begini, kita sebagai orang Kristen tapi tidak hidup sebagaimana orang Kristen. Kenapa? Karena kita tidak mengisi hari-hari kita dengan selayaknya sebagaimana kita hidup di dalam kekristenan itu. Contohnya, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita tahu bahwa ini adalah perintah Tuhan Yesus. Semua ini adalah perintah Tuhan. Tapi kita seringkali banyak orang Kristen tidak pernah membaca Alkitab. Sehingga kita tidak mengerti bagaimana hidup seharusnya sebagai seorang murid Kristus. Ya, doa adalah nafas orang percaya katanya. Tapi banyak orang percaya tidak berdoa. Mungkin berdoa hanya segera pada waktu makan. Dan lebih parah lagi ada waktu makan juga nggak berdoa gitu, main makan saja gitu. Dan ini yang menjadi gambaran orang-orang Kristen hari-hari sehingga banyak murid-murid Kristus yang ada
tidak hanya di luar gereja, tapi di dalam gereja tidak bertumbuh secara benar. Ya, banyak orang-orang Kristen yang mengenal Kristus, yang seharusnya dia menjadi murid Kristus, tapi dalam kerohaniannya dia jatuh bangun dalam hal yang sama gitu. Atau mungkin dalam pergumulan-pergumulannya dia masih bersungut-sungut gitu. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidupnya oleh karena dia tidak mengetahui firman ini. Ini yang membuat orang-orang percaya hari-hari ini lemah. Ya, murid-murid Kristus masih banyak pergi ke dukun ya, atau murid-murid Kristus masih mengikuti bintang-bintang itu, ramalan-ramalan. Ya, dia nggak ngerti bahwa ini adalah janji yang Tuhan berikan bagi kita dan ini berlaku sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Jadi ini akan terus terjadi, ini akan terus digenapi dalam hidup kita. Dan sangat disayangkan kalau kita tidak memberikan waktu kita untuk membaca ini. Berapa banyak yang membaca Alkitab setiap hari? Haleluya, masih banyak Bapak Ibu. Ya, bukan saya mempermalukan ya. Kemarin saya pernah konseling dengan seorang sahabat yang bermasalah dengan suaminya. Jadi dia curhat gitu tentang suaminya, tuh saya kasih masukan dan pandangan, tuh saya bilang supaya dia tidak terlalu komplain dengan suaminya, coba baca Alkitab. Pernah nggak baca Alkitab? Nggak pernah. Padahal dari kecil sudah Kristen. Gimana cara baca Alkitab katanya? Ya, gimana cara bacanya? Mulainya dari mana? Gimana cara bukanya? Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Sehingga gak heran kalau banyak orang Kristen gak bertumbuh. Dan ini adalah trik si jahat. Sehingga kita dengan yakinnya bilang, siapa yakin masuk surga? Yakin, orang Kristen masuk surga. Hari ini kita mau belajar. Kekristenan, orang yang mengaku Kristen tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau kita tidak hidup di dalamnya. Amin. Ya, kita akan belajar yang kedua hari ini bagaimana kriteria seorang murid sebenarnya. Kita buka dulu dalam Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-26. Apa yang menjadi kriteria seorang murid? Lukas 14 ayat 26, yang pertama di situ kita buka dulu Lukas 14 ayat ke-26 dikatakan di situ jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang pertama, seorang murid tidak mencintai dirinya sendiri. Ya Bapak Ibu, kalau dikatakan di sini, sebentar saya buka. Lukas 14 masih di ayat yang ke-26. Kalau saya buka di sini dalam versi mudah dibaca. Saya ini juga suka baca Alkitab. Kalau misalkan terus ada Alkitab ya Bapak Ibu boleh lihat di aplikasi. Jadi satu ayat Alkitab itu kita bisa lihat versi-versinya gitu. Dalam model perjanjian versi mudah dibaca dikatakan, siapa yang mau mengikut aku tetapi ia tidak meninggalkan bapa, istri, anak, saudara laki-laki, dan saudara perempuannya, dia tidak dapat menjadi pengikutku. Dia harus mengasihi aku lebih dari hidupnya sendiri. Di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau orang datang kepada aku tetapi lebih mengasihi ibunya, bapaknya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, malah dirinya sendiri, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Untuk menjadi murid Kristus yang pertama kita harus belajar tidak mencintai diri kita sendiri.
Berapa banyak kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita kerja untuk diri kita sendiri, kita kerja untuk anak-anak kita sendiri. Tidak salah Bapak, itu tidak salah. Tapi berapa banyak kita mengorbankan Tuhan hanya untuk diri kita sendiri. Kita nggak beribadah karena mungkin karena pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa kita tunda gitu. Nggak salah bekerja. Tapi seringkali kita dihadapkan pada pilihan. Pekerjaan atau Tuhan gitu. Ada beberapa orang yang cukup berani mengambil komitmen dan saya salut begitu ya. Sudah ditawarin pekerjaan, tapi kalau misalkan pekerjaannya itu dia harus bekerja di hari Minggu, dia enggak mau gitu. Dia mengkhususkan memang hari Minggu memang untuk Tuhan gitu. Saya tahu ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa seperti itu. Contohnya misalkan dinas atau mungkin rumah sakit atau polisi itu ya saya enggak bilang itu salah gitu ya. Tapi ada beberapa pekerjaan yang misalkan memungkinkan kita untuk tidak bekerja di hari Minggu. Contohnya saya ini dulu kami ini saya berlatar belakang dari dagang gitu ya. Tapi kami seringkali dulu nggak ibadah hanya gara-gara jualan. Ya. Seringkali kami itu nggak ke gereja oleh karena harus jualan gitu. Bahkan untuk Natal pun kami harus jualan. Ya, nanti tahun baru jualan gitu. Kayaknya 365 hari itu kami jualan terus gitu. Kayaknya nggak ada hari liburnya gitu. Dan ini salah ya. Saya bilang ini salah gitu. Kita harus berani mengambil komitmen untuk tidak mencintai diri kita sendiri. Mencintai keluarga kita sendiri. Karena saya percaya dalam Matius 24 ayat 1. Coba sebentar kita buka. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 1. Kita sebenarnya nggak punya apa-apa di muka bumi ini. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi yang punya suami kita, yang punya bapak kita, yang punya anak kita itu sebenarnya bukan kita. Itu Tuhan yang punya. Saya percaya kalau Tuhan menganugerahkan kita keluarga, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas kepunyaannya itu. Kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya bukan berarti, oh ini Tuhan punya, saya malas-malas aja tidur. Bukan itu artinya ya. Tapi firman Tuhan katakan di sini. Kalau kita mencintai diri kita sendiri lebih daripada Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi murid Tuhan. Amin. Yang kedua dalam ayat yang ke-27 masih di Lukas 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku katanya. Kita harus berani memikul salib untuk dapat menjadi murid Tuhan gitu. Kita harus bisa menyangkal diri kita sendiri untuk bisa mengikut Tuhan. Kita harus bisa menyangkali setiap kesenangan-kesenangan kita, kebahagiaan-kebahagiaan kita untuk terus mengikut Tuhan. Kita harus bisa menyangkali apa yang menjadi hobi kita dan menaruhkan Tuhan di atas segala sesuatu. Kalau tidak, kita tidak akan berkenan, kita tidak akan bisa menjadi murid Kristus. Hal yang ketiga, Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya, kita juga nggak punya hak atas apa yang Tuhan kasih. Yang maksud saya yang kita miliki mungkin rumah, mobil, segala. Siap nggak kalau Tuhan suruh kasih itu? Kayak tadi Pak Modi pagi bilang bahwa dia kasih mobilnya untuk seseorang. Ya. Saya salut juga gitu. Gratis katanya. Ya. Karena dia mengerti benar bahwa kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Dan saya percaya saat kita berani melepaskan itu, Tuhan tahu hati kita dan dia tidak pernah membiarkan kita. Membiarkan keadaan kita terpuruk. Karena itu juga buat Tuhan malu. Tapi Tuhan seringkali menguji hati kita untuk melihat respon kita. Apakah kita benar-benar mengasihi dia lebih dari segalanya gitu. Ya ini yang harus kita pelajari sebagai dasar bahwa bagaimana menjadi murid Kristus kita pertama tadi tidak boleh mencintai diri kita sendiri.
Ya. Mari belajar bahwa memang diri kita ini adalah milik Tuhan gitu ya. Kita di gereja, di pelayanan GB Alam Hotel setiap hari kegiatannya tuh full ya. Selasa itu kita punya kegiatan alam berdoa. Hari Rabu kita punya kegiatan Night of Worship. Hari Kamis kita ada latihan musik, departemen musik. Hari Jumat kita ada FA. Hari Sabtu kita ada 2 keliling. Ya. Hari Minggu kita ibadah dari sesi 1, 2, dan 3. Senin kadang harus ada follow up beberapa jemaat harus dikunjungi. Kalau dipikir-pikir seluruh pengerja GB Alam Hotel mungkin kayaknya nggak punya keluarga gitu ya. Kayaknya nggak punya kerjaan gitu. Tapi saya percaya saat kita menaruhkan Tuhan untuk tempat pertama, Dia tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk gitu ya. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita keadaan kita yang terpuruk. Karena itu mempermalukan Tuhan sendiri. Tapi bukan berarti besok kita terus ikutin kegiatannya, terus ditinggalin anak-anak, bukan itu artinya ya. Karena Tuhan itu tahu hati kita. Bagaimana Dia menaruhkan prioritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita belajar menjadi bagaimana kriteria seorang murid ya. Hal yang ketiga, tidak ada keterbatasan menjadi murid. Seringkali waktu kita melakukan firman Tuhan untuk menjadi seorang murid Kristus, ada satu label begini, kita ini masih manusia. Bapak Ibu saya mau sampaikan di sini, dan ini yang menjadi rema buat saya, kita ini masih manusia itu adalah perkataan iblis. Itu adalah perkataan si jahat untuk membatasi kuasa firman yang harus kita lakukan. Seringkali perkataan kita ini masih manusia, dilemahkan, digunakan si jahat untuk kita tidak mampu melakukan firman. Mari kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan di situ, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan di situ, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi artinya Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita untuk memberikan kita kemampuan melakukan firman itu. Jadi sebenarnya tidak ada satu istilah, kita ini masih manusia gitu. Ini adalah satu perkataan yang melemahkan firman untuk bisa tidak kita lakukan gitu. Padahal Roh Kudus sudah bilang, Tuhan sudah bilang dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengajari kita segala sesuatu, bahkan mengingatkan kita segala sesuatu apa yang sudah Tuhan katakan. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah lolos. Saya akan selalu mengingat ini. Pada saat kita mengampuni orang lain, kita akan pakai persyaratan. Kami masih manusia. Pada waktu kita mengasihi, kita pakai syarat. Namanya masih manusia. Pada waktu memberi, kita pakai syarat, namanya masih manusia. Waktu menolong orang lain, kita pakai syarat, namanya masih manusia. Ini persyaratan yang dibuat oleh dunia, yang dipakai oleh si jahat, sehingga kita menjadi lumpuh dan lemah untuk melakukan firman Tuhan ini. Padahal kita sudah tahu bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita, dan itulah yang akan memampukan kita. Tapi seringkali kita nggak berani melakukannya. Kenapa? Karena iblis selalu mengintimidasi pikiran kita. Kita sudah terbiasa mungkin mendengar perkataan-perkataan ini. Kita ini masih manusia gitu. Sudah jelas firman Tuhan katakan, Roh Kudus sudah memberikan kita kuasa untuk melakukan firman Tuhan itu. Yang mau melakukan firman katakan amin. Haleluya. Dan ini harus kita renungkan Bapak Ibu. Jemaat GB Alam Hotel harus bertumbuh di dalam firman. Pengenalan akan firman, membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya tidak menjadi bulan-bulanan si jahat.
Supaya kehidupan kita secara kekristenan akan bertumbuh terus hari lepas hari. Kita tidak terdakwa, tidak terintimidasi oleh keadaan kita. Karena kita ingat akan firman Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kalau dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Menjadi murid Kristus, kita tidak hanya bisa bilang, aku menjadi murid Kristus, tapi tidak ada bukti. Menjadi murid Kristus tidak hanya percaya firman, tapi melakukan firman. Menjadi murid Kristus tidak hanya bisa bilang bahwa saya yakin, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya tahu Tuhan Yesus baik. Kita akan jadi bulan-bulanan. Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan kejahatan. Kita akan setiap hari bergesekan dengan kejahatan itu. Kita akan terus melihat kecurangan-kecurangan. Kita akan terus melihat kejahatan demi kejahatan yang terjadi sekeliling kita. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan kita di dunia ini dengan kejahatan-kejahatan itu akan membuat juga kita akan berubah menjadi jahat kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Kita harus terus berjuang menambahkan kepada iman kita itu, supaya iman kita itu boleh terus membawa kita kepada Kristus. Apa yang harus kita tambahkan kepada iman kita? Kita buka dulu dalam 2 Petrus 1 ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan di situ, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi setiap hari kita harus terus menambahkan kepada iman kita itu kebajikan. Kemudian setelah kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kita perlu menguasai diri di dalam segala sesuatu. Tidak hanya dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih juga kita perlu menguasai diri. Dalam keadaan senang juga kita perlu menguasai diri. Kalau kita senang jangan terlalu senang, lihat orang lain masih sulit. Ya. Kalau kita makan di restoran jangan dipoto semua makanannya, kasihan orang yang gak belum makan. Ya. Kalau kita sakit juga gak perlu sedih kali gitu, karena Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Amin. Kalau kita dihina juga gak perlu sedih, Tuhan ada yang bela kita. Di situ kita perlu penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Artinya kita harus terus setiap hari gitu. Gak mungkin satu hari bisa menguasai diri, besok udah bobol gitu. Tapi harus terus tekun. Kadang-kadang tekunin agak susah, saya juga orangnya agak susah tekun saudara. Sampai hari ini saya berjuang terus untuk melakukan komitmen-komitmen pribadi. Gitu. Ya. Dan saya percaya setiap kita akan terus berjuang. Terus berjuang, terus berjuang. Jangan menyerah, karena ada Roh Kudus diberikan bagi kita sebagai penolong. Amin. Kepada ketekunan, kesalehan. Ya. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ini akan harus terus kita pelajari dalam hidup kita. Terus secara kontinu gitu. Gak bisa cuma satu hari aja, tapi terus belajar. Gak ada dengan istilah masih manusia. Sudah ada Roh Kudus, mari berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari. Kemarin saya di Pemuda sampaikan bahwa aktifkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Jadikan Roh Kudus sahabat, jadikan Roh Kudus pribadi yang hidup. Roh Kudus itu bukan seperti apa ya? Atau mungkin kita menganggap kalau Roh Kudus itu seperti hembusan begitu. Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup. Berkata-katalah dengan Roh Kudus setiap hari. Jikalau kita sedih, kita bilang Roh Kudus saya sedih gitu. Saya butuh dihibur. Kalau kita merasa butuh pertolongan, Roh Kudus saya butuh pertolongan. Kalau kita kecewa, bilang Roh Kudus saya kecewa, tolong balut hatiku. Jadi kan Roh Kudus itu pribadi, sahabat yang bisa menolong kita dalam setiap keadaan kita. Sehingga kita tidak berkata, saya masih manusia. Ya. Pada waktu kita sulit mengampuni, bilang Roh Kudus jamah hatiku supaya aku bisa mengampuni dia.
Itu yang harus kita lakukan secara besar. Jangan bertahan dengan saya masih manusia gitu. Ini yang sering kali si jahat pakai untuk menjatuhkan kita. Untuk kita terus bertahan pada dosa-dosa kita. Dengan slogan, kita masih manusia. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita melakukan ini? Ya. Kenapa iblis selalu berusaha menghalangi kita untuk menjadi murid Kristus? Mengapa iblis selalu berusaha menjatuhkan kita atau melemahkan kita untuk kita tidak bisa melakukan firman ini dengan slogan tadi, masih manusia? Lihat di ayat yang ke 2 Petrus 1 ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi keberhasilan dan kesuksesan itu akan menjadi milik kita saat kita bersungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh melepaskan segala sesuatu, Alkitab sudah nulis bahwa kita akan berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Kenapa kita masih terpuruk? Ya karena kita tidak melakukan ini. Mari kita belajar bersama-sama. Firman Tuhan ini pedang bermata dua Bapak Ibu. Saat saya sampaikan kepada kita semua, itu juga buat saya. Amin. Ini yang menjadi dasar sehingga iblis berusaha membuat kita tetap dalam keadaan kita tahun ke tahun seperti itu. Sehingga pada saat kita terpuruk, kita akan menyalahkan Tuhan. Percumanya aku beribadah. Dia mau kita terpuruk dan kita jauh dari Tuhan. Dan kita menyalahkan Tuhan atas kehidupan kita. Iblis tidak mau kita berhasil. Iblis tidak mau kita sukses. Dia mau kita penyakitan. Dia mau kita miskin sepenuhnya. Dia mau kita susah. Dia mau kita terpuruk dengan dosa-dosa kita. Dan kita menjadi teman dia di neraka. Kita harus sadari ini. Supaya kita menjadi orang Kristen yang terbuka. Jangan kita terpuruk, kita merasa nyaman dengan kekristenan kita merasa nyaman dengan ibadah kita, tapi kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan itu. Sangat disayangkan kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Dan jika tidak, ya apa yang terjadi? Dikatakan dari 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau kita nggak melakukan semuanya ini, dikatakan kita menjadi buta dan picik. Kita nggak bisa melihat segala sesuatu dari pandang firman. Kita akan melihat segala sesuatu dengan negatif. Lihat orang diberkati kita negatif. Ya, lihat orang susah juga kita negatif. Mungkin dosanya banyak kali. Ya, lihat orang kaya juga kita negatif. Ini pasti korupsi. Ya. Bahagia negatif. Itu kan di depan aja, di belakang enggak. Kan selalu akan negatif lihat orang gitu. Kita menjadi buta dan picik, kita enggak bisa lihat segala sesuatu dengan positif. Ini kalau kita tidak tinggal dan melakukan firman Tuhan. Dan ayat yang ke-11 menjadi kunci Bapak Ibu. Kita lihat ayat 11, masih di 2 Petrus 1 ayat 8. Dia katakan di situ, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi menerima Yesus bukan menjadi satu jaminan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Karena keselamatan itu tidak kita kerjakan. Tulisan di KTP kita Kristen tidak menjamin kita masuk kerajaan kekal. Ya. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi di gereja mungkin beberapa tahun yang lalu. Tidak menjadi jaminan kita akan masuk surga. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan itu dan melakukan firman Tuhan itu. Jadi mari kita tidak merasa nyaman dengan kekristenan kita. Kita mari melakukan firman dan hidup dikuasai oleh firman Tuhan itu. Kita harus menerima Yesus menjadi murid. Dan kita harus mau menjadi murid. Karena kita nggak punya pilihan lain.
Saya percaya setiap kita yang beribadah sore malam hari rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Dan saya yakin gak ada yang mungkin, kenapa beribadah? Saya mau masuk neraka. Gak ada mungkin ya. Hanya saja iblis tidak merasa senang kalau kita hanya beribadah. Dia tahu banyak orang beribadah sekedar beribadah. Tapi tidak tinggal di dalam firman itu gitu. Jadi kalau kita masuk dalam ibadah, ya mungkin dia berusaha ya biarin saja gitu. Karena ibadah kita sesungguhnya adalah pada saat kita keluar dari ruang ibadah, Narwastu Ballroom lantai 3. Mungkin kita di sini bisa nyembah Tuhan, nyanyi, nangis, berdoa. Persoalan kita kayaknya hilang gitu. Sampai di rumah, ibadah sudah dimulai. Ini hanya perayaan Bapak Ibu. Tapi ibadah yang sesungguhnya saat kita keluar dari pintu ini, itulah ibadah kita. Bagaimana kita di pekerjaan, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita di keluarga, bagaimana kita dengan sahabat. Itu adalah ibadah kita sesungguhnya. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan lihat. Dan itulah sebenarnya yang ditakutkan iblis kita lakukan keluar dari ruang ibadah ini. Di ruang ibadah ini mungkin dia biasa aja. Dia biarkan kita nyanyi nyembah Tuhan, mengangkat tangan, menangis, dia biarkan. Dia akan meracuni kita, mengintimidasi kita saat kita keluar dari ruang ibadah ini. Bagaimana respon kita? Karena itu adalah ibadah yang sesungguhnya. Berapa banyak di tempat ini kita yang mau menjadi murid Kristus? Dan siap menjadi murid Kristus, amin? Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu segenap hidupku. Ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hati segenap hidupku. Ku cinta padamu, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Hari malam hari ini berikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk menjamah setiap hati kita. Ampuni setiap orang yang bersalah. Lepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang menyakiti hati kita. Berdoa kepada Tuhan, sehingga dalam hidup kita terus mengasihi Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap hati kami sore malam hari ini, sehingga kami tidak pulang dalam keadaan yang sama. Kami tidak pulang dengan dosa yang sama. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap pelanggaran kami. Dan malam hari ini kami mau menjadi murid-Mu Tuhan. Murid yang tidak mencintai dirinya sendiri. Murid yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Kami tahu segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami itu adalah milik-Mu. Dan kami mau kembalikan semuanya hanya bagi-Mu. Engkau yang mengasihi kami dan mengenal setiap kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus tolong setiap kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan. Sehingga kami dibenarkan Tuhan. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Mampukan kami mengasihi orang
mengasihi Engkau. Belajar terus setiap hari menjadi murid-Mu Tuhan. Kami mau terus disempurnakan setiap hari. Kami tahu ini tidak mudah, kami percaya Roh-Mu ada pada kami jauh lebih berkuasa dari roh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Urapan-Mu terus mengalir Tuhan. Berkati keluarga, berkati suami, berkati sesuatu yang dikerjakan tangannya. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang sudah Tuhan tabur di hati kami. Biarlah firman ini Tuhan boleh bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita persiapkan setiap persembahan kita dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Night of Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara live streaming melalui akun FB GBI Alam Hotel. Ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB dan ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Ibadah ini dilakukan secara terbuka untuk umum. Kegiatan ibadah Kids for Jesus yang diadakan setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Kami mengundang anak-anak muda untuk mengikuti Bible Study Group yang dilakukan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan seperti Family Altar, pelayanan doa, pelayanan jemaat, baptis selam, dapat menghubungi call center gereja atau dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan pembangunan gereja, dapat memberikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar ataupun dapat melalui aplikasi lainnya. Kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A. Ibadah raya setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun FB GBI Alam Hotel. Demikian warta sepekan GBI Alam Hotel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita satukan hati kita. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami dan kami boleh beribadah Tuhan dari sesi 1, 2, dan 3 di malam hari ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan oleh umat-Mu. Tuhan berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati dengan berlipat kali ganda ya Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan setiap keluarga-keluarga daripada umat-Mu. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh perjalanan pada umat-Mu di sepanjang minggu mendatang. Berkati pekerjaan, usaha, aktivitas, bahkan studi daripada umat-Mu. Berikan keberhasilan, berikan keberuntungan bagi setiap umat-Mu. Dan malam hari Tuhan, sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupan mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.